menurut KBBI adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu, bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. Rasisme adalah suatu ideologi yang mendasarkan diri pada diskriminasi terhadap seseorang atau sekelompok orang karena ras mereka. Bahkan ini menjadi doktrin politis. Panji dalam buku Dharma halaman 128, rasisme adalah sebuah ideologi rasis yang dipahami sebagai suatu sistem sosial yang kompleks berdasarkan kesukuan atau rasial yang mengakibatkan adanya dominasi dan ketidaksetaraan. Selanjutnya, ada faktor penyebab dari rasisme. Yang pertama, ada diskriminasi sosial. Diskriminasi adalah sebuah tindakan yang membeda-bedakan antara golongan satu dengan yang lain. Tindakan untuk membeda-bedakan ini banyak terjadi di berbagai daerah dan kalangan. 2. Perbedaan psikologi. Kondisi psikologi perkembangan yang berbeda-beda kadang membuat seseorang merasa lebih baik dari orang lain atau beberapa orang merasa lebih rendah dari orang lain. Dan juga perubahan psikologi semacam itu meningkatkan xenofobia, yaitu perasaan benci, takut, atau was-was terhadap orang asing atau sesuatu yang belum dikenal. Yang ketiga ada stereotip, di mana seseorang menganggap bahwa setiap orang dalam suatu golongan mempunyai sifat yang sama. Padahal setiap orang memiliki kepribadian berbeda. Namun, orang yang terjebak stereotip tidak dapat melihat ini. Yang keempat, ada perbedaan ideologi. Ideologi adalah dasar seseorang dalam mengambil tindakan. Hal ini berkaitan dengan sesuatu yang mendalam dan menyangkut kepentingan pribadi dan orang di sekitarnya. Perbedaan ini kadang juga menimbulkan berbagai jenis konflik. Konflik yang muncul kadang diikuti dengan tindakan rasisme. Konflik yang berkaitan dengan kepercayaan yang dimiliki seseorang. Ideologi juga berkaitan dengan agama yang dianut oleh seseorang. Yang terakhir, ada perbedaan dari segi ekonomi. Tingkat pendapatan seseorang kadang akan menentukan posisi seseorang di lingkungan sosial. Perbedaan status sosial ini akan membuat orang dapat semena-mena dengan orang lain. Orang yang memiliki pendapatan rendah akan direndahkan dengan orang yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk sikap rasis. Yang pertama, ada prasangka rasialisme. Prasangka merupakan anggapan kurang baik terhadap suatu hal yang belum diketahui. Biasanya nih ya, prasangka berupa pendapat yang hanya berlandaskan emosi dan tidak ada alasan yang jelas. Hal tersebut juga bisa dialami oleh seseorang dengan ras tertentu. Misalnya, melalui pandangan atau sikap antipati dari orang lain. Kedua, ada stereotip rasialisme. Sikap rasis yang satu ini terlihat pada tindakan untuk mengeneralisir sifat-sifat yang cenderung negatif pada suku atau ras tertentu. Hal ini muncul atas pandangan seseorang mengenai perbedaan antara berbagai kelompok yang ada. Ketiga, ada diskriminasi rasialisme. Diskriminasi itu adalah perilaku yang sengaja membedakan antara satu orang dengan yang lainnya. Diskriminasi rasial didapatkan oleh korban hanya karena ia memiliki warna kulit. Dan keempat atau yang terakhir, ada kekerasan rasialisme. Kekerasan rasialisme adalah sikap berupa ancaman atau intimidasi terhadap seseorang dengan dilandasi prasangka rasial. Intimidasi tersebut bisa berupa psikologis maupun fisik, yang dengan sengaja diarahkan kepada kelompok ras tertentu. Selanjutnya, 5 cara melawan rasisme. Yang pertama, dengarkan cerita mereka. Dengan mendengarkan cerita mereka, kita bisa menumbuhkan simpati lebih dalam. Yang kedua, baca banyak media. Dengan banyak membaca media, termasuk media komunitas yang mewakili suara rasisme. Jika melihat sesuatu di media sosial atau di koran yang mencerminkan tindakan rasis, tinggalkan komentar atau tulis surat kepada editor untuk memberitahu orang lain bahwa pernyataan tidak toleran itu tidak baik dan tidak pantas. Yang ketiga, memanusiakan seluruh manusia. Mengubah pandangan dan perlakukan setiap orang secara setara, tanpa membedakan latar belakang mereka. Hal ini dapat dimulai dengan berhenti percaya terhadap supremasi kulit putih dan mengakhiri pandangan yang minor terhadap sesama kita yang berkulit gelap.
Yang keempat, berdiri untuk orang yang dilecehkan. Jika melihat seseorang dilecehkan atau diserang secara fisik, penting untuk membantu jika kita dapat melakukannya dengan aman. Jadikan kehadiran kita sebagai saksi dikenal. Lakukan kontak mata dengan orang yang diserang dan tanyakan apakah mereka menginginkan dukungan. Dan jangan memperburuk situasi. Yang kelima, mendukung organisasi hak asasi manusia. Ada sejumlah organisasi yang giat perjuangkan atas hak kelompok ras yang alami rasisme. Selanjutnya ada definisi dan pengertian social identity atau identitas sosial dari beberapa sumber buku loh. Yang pertama menurut Hogg dan Abraham pada tahun 1990. Identitas sosial adalah rasa keterkaitan, peduli, bangga dapat berasal dari pengetahuan seseorang dalam berbagai kategori keanggotaan sosial dengan anggota yang lain, bahkan tanpa perlu memiliki hubungan personal yang dekat, mengetahui atau memiliki berbagai minat. 2. Menurut Tajfel pada tahun 1982, identitas sosial adalah bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial, bersamaan dengan signifikansi nilai dan emosional dari keanggotaannya tersebut. Identitas sosial juga berkaitan dengan keterlibatan, rasa peduli, dan juga rasa bangga dari keanggotaan dalam suatu kelompok tertentu. Nah, yang terakhir ini menurut Barker pada tahun 2004. Identitas sosial adalah persamaan dan perbedaan, soal personal dan sosial, soal apa yang kamu miliki secara bersama-sama dengan beberapa orang, dan apa yang membedakanmu dengan orang lain. Nah, itulah dari definisi identitas sosial. Teman-teman sudah mengerti kan apa itu identitas sosial? Dimensi identitas sosial. Menurut Baron, pada 2005 terdapat 4 dimensi atau aspek yang mengkonseptualisasikan identitas sosial, yaitu sebagai berikut. Persepsi dalam konteks antar kelompok. Dengan mengidentifikasikan diri pada sebuah kelompok, maka status dan gengsi yang dimiliki oleh kelompok tersebut akan mempengaruhi persepsi setiap individu di dalamnya. Persepsi tersebut kemudian menuntut individu untuk memberikan penilaian, baik terhadap kelompoknya maupun kelompok yang lainnya. Daya tarik in-group. Adanya perasaan in-group sering menimbulkan in-group bias, yaitu kecenderungan untuk menganggap baik kelompoknya sendiri. In-group bias merupakan refleksi perasaan tidak suka pada out-group dan perasaan suka pada in-group. Hal tersebut terjadi kemudian karena loyalitas terhadap kelompok yang dimilikinya yang pada umumnya disertai devaluasi kelompok lain. Keyakinan saling terkait. Artinya, seseorang memiliki kelekatan emosional terhadap kelompok sosialnya. Kelekatan itu sendiri muncul setelah menyadari keberadaannya sebagai anggota suatu kelompok tertentu. Orang memakai identitas sosialnya sebagai sumber dari kebanggaan diri dan harga diri. Semakin positif kelompok dinilai, maka semakin kuat identitas kelompok yang dimiliki dan akan memperkuat harga diri. Apabila terjadi sesuatu yang mengancam harga diri, maka kelekatan terhadap kelompok akan meningkat dan perasaan tidak suka terhadap kelompok lain juga akan meningkat. Lalu yang terakhir ada depersonalisasi. Ketika individu dalam kelompok merasa menjadi bagian dalam sebuah kelompok, maka individu tersebut akan cenderung mengurangi nilai-nilai. Namun, hal ini juga disebabkan oleh perasaan takut tidak dianggap oleh kelompoknya karena telah mengabaikan nilai ataupun kekhasan yang ada dalam kelompok tersebut. Pertama, komponen sosial psikologis. Dalam teori identitas sosial ini menjelaskan proses kognitif dan motivasi dalam hal jenis diskriminasi antar kelompok atau lebih dikenal sebagai kompetisi sosial. Pada psikologi kepribadian, komponen sosial psikologi bisa dikatakan semacam ID, yaitu komponen dalam aliran psikoanalisa yang merupakan kebutuhan dan seakan-akan harus terpenuhi. Yang kedua, komponen sistem. Komponen sistem memegang cara dan keputusan apakah persaingan sosial yang telah direncanakan tersebut akan dilakukan atau tidak. Ego selalu berusaha untuk mencapai tujuan dan kebutuhan serta memuaskan keinginannya. Begitu juga komponen sistem yang juga selalu mengarah untuk melakukan persaingan sosial, namun dengan batas-batas yang bisa dikendalikan. Komponen sistem menentukan 3 variabel sosiokultural. Yang pertama, batas-batas kelompok permeability, lalu yang kedua, stabilitas sistem status antar kelompok, dan yang ketiga, legitimasi sistem status antar kelompok. Ketiga, komponen masyarakat, berkaitan dengan konteks historis, budaya, politik, dan ekonomi yang spesifik yang berisi dan mendefinisikan kelompok dan sistem status mereka.
komponen masyarakat merupakan bagian dari superego. Superego merupakan tindakan atau realisasi dari apa yang telah dipikirkan dan direncanakan sebelumnya. Tindakan tersebut bisa merupakan perwujudan kebutuhan, namun bisa juga merupakan pembatalan perwujudan. Komponen masyarakat mungkin akan tetap melakukan persaingan sosial atau tidak melakukannya sama sekali, dan hal itu bergantung pada norma, budaya, dan keadaan di mana dia tergabung. Hey, honey. How was your first day? I see you made a new friend. This is Jess. Is it okay if she comes over later? Sure. I mean, as long as your mom is... Hey, sweetheart. Oh, my goodness. I missed you. I missed you too. Excuse me, are you her nanny? No. Why? Are you the babysitter or the maid? How do you know this girl? Well, if you really have to know, she's my daughter. Come on, sweetheart. Let's go. Listen, you can talk to me. Do you know where your mom is? Did you not just hear me? I just said I'm her mom. I adopted her. Unless you've got some paperwork to convince me, this girl isn't going anywhere. Security! Come quick! Is there a problem? This woman is trying to kidnap this girl. Wow. You know, you really shouldn't be so quick to judge. Come on, sweetheart. Let's go. I'm sorry, I can't let you leave. What's your name? It's Jess. Jess Smith. Okay, and what's your name, ma'am? I cannot believe this is happening again. I am so sorry, sweetie. It's Ebony. Ebony Jones. See? They don't even have the same last name. How could she be her mother? She is clearly lying. I just told you that I adopted her. Smith is her birth name. Oh, you gotta do something. Well, do you have any photo identification? I mean, you see my photo right there. Isn't that enough? Fine. Here. Now, can I take my daughter home? Okay, sorry for the mix-up. You're good to go. Oh, She's the legal guardian. Have a nice day. come on, sir. Oh, that's unfortunate. Excuse me? I was just saying that's unfortunate that Jess got adopted by you. She belongs in a white family. She would be loved more by her own people. You know, I don't know about you, but in my household, love has no color, and nothing has stopped me from loving Jess as my own child. Minimal ambil 3 malah. Jadi kita punya sejarah masing-masing. Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, Kabupaten Bandung ini tetap stabil. Bagaimana stabilnya standarisasi aliran masyarakat kabupaten? Mengalihkan sebelum bisa mengakomodir ataupun memberikan pelajaran atau semacam organisasi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari penerimaan ada satu peta yang selalu
Keren banget ya teman-teman kita sudah menjelaskan tentang rasisme dan identitas sosial dengan lengkap dan mudah dipahami. By the way, tadi kan kita semua udah nonton contoh video mengenai rasisme dan identitas sosial ya. Aku jadi penasaran nih, gimana sih tanggapan Ridwan mengenai contoh yang sudah ditayangkan tentang rasisme tadi? Kalau menurut aku sih, perilaku rasisme terhadap suku, ras, etnik, atau agama tertentu sangat tidak baik, Cil. Kita nggak boleh menjudge seseorang dari golongan tertentu, karena belum tentu mereka seburuk apa yang kita pikirkan. Nah, kalau tanggapan Cila mengenai video identitas sosial, gimana nih? Aku sih setuju banget sama apa yang sudah Ridwan sampaikan tadi ya. Nah, kalau menurut aku mengenai contoh video identitas sosial, itu adalah hal yang cukup bagus. Misalnya kita bergabung di suatu komunitas dengan latar belakang yang sama. Jadi kita bisa sharing, saling bertukar informasi, dan juga membantu mengenai hal tersebut. Kebetulan di daerah aku juga ada loh yang seperti itu, namanya Mahapurwa. Isinya adalah mahasiswa dari Universitas Jenderal Ahmad Yani yang berasal dari Kabupaten Purwakarta. Oh begitu ya Cila, wah menarik banget nih. Jadi gimana teman-teman, udah jelas banget kan ya mengenai materi ini? Kalau begitu terima kasih sudah menonton video kami dan menyimak dengan baik. Mohon maaf juga apabila terdapat kesalahan dalam presentasi dari kami. Ingat moto kita sebagai anak bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.